warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Maulana Irfan Pradana. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan rekan saya saudari Naomi Bless ini sebagai pemateri kedua sekaligus notulis. Oke teman-teman, di sini kami kelompok 5 akan melanjutkan tadi yang tadi kita presentasi pada saat bersama Bapak tadi. Teman-teman mohon maaf juga Bapak mungkin ada kesibukan mendadak. Jadi kita lanjut lagi presentasi kita tadi, melanjutkan tadi saat ada Bapak tadi, kita lanjutkan lagi kembali. Ya teman-teman, di sini secara singkat kami akan ulang. Di sini kami kelompok 5 itu tujuan proyeknya itu yaitu meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis. Lalu nilai proyek kami yaitu tentang keadilan sosial. Teman-teman, kami akan deskripsikan lagi sedikit tentang tujuan proyek kami kelompok 5. Tujuan kami itu meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis, yang mana melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, rasional, dan objektif dalam menyikapi isu-isu sosial, politik, dan kebangsaan yang berkembang. Itu ada di kolom nomor 4, teman-teman. Lalu yang kedua, nilai proyek kami itu tentang keadilan sosial, yang mana nilai dasarnya itu menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa keadilan sosial harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan. Itu ada di kolom nomor 6. Ya teman-teman, di sini proyek kelompok 5 kami temanya adalah ketidakadilan dalam akses beasiswa kampus. Deskripsi kasus: di sebuah perguruan tinggi tertentu terdapat ketidakadilan dalam proses seleksi beasiswa. Beberapa mahasiswa dari keluarga mampu mendapatkan beasiswa karena memiliki koneksi atau akses informasi lebih awal, sementara mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah tidak mengetahui adanya program tersebut atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan ketegangan sosial di antara mahasiswa. Jadi teman-teman, di sini kasus kami ini begini teman-teman. Banyak sekali mahasiswa yang mungkin tidak mendapatkan beasiswa itu bukan karena mereka karena mereka tidak tahu ya. Mereka mungkin tidak tahu itu karena mungkin mereka punya fasilitas terbatas. Karena tidak semua calon mahasiswa itu kan mungkin lancar pusat datanya ya. Bahkan ada yang tidak memiliki gadget begitu. Karena saya pernah waktu camam atau waktu saya matres itu ada saja mahasiswa yang belum punya HP begitu. Entah HP-nya hilang atau rusak. Jadi ini masalah informasi ya teman-teman. Sedangkan mahasiswa yang mampu atau menengah ke atas bahkan dan mahasiswa menengah itu mereka cepat sekali dapat akses karena kebanyakan mahasiswa menengah itu biasanya rata-rata di rumahnya itu ada wifi-nya. Jadi dengan adanya wifi mereka dapat informasi tentang beasiswa, tentunya beasiswa KIP gitu teman-teman. Jadi kami di sini akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang tadi. Lalu tujuan proyek kami itu tentang meningkatkan kemampuan berargumentasi secara kritis. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan objektif dalam menyikapi isu ketidakadilan sosial di lingkungan kampus, serta menyusun argumen yang rasional untuk mendorong perubahan kebijakan. Jadi nilai proyek kami sini tentang keadilan sosial, yang mana sini menekankan pentingnya perlakuan adil bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, atau jaringan sosial. Jadi kami di sini berharap beasiswa itu bisa merata begitu, inklusif. Walaupun sebenarnya memang ada syarat-syarat tertentu atau syarat administratif tertentu, tapi kalau bisa dia merata sih begitu. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain, contohnya tetangga kita seperti Brunei Darussalam itu kan beasiswanya merata begitu, tidak mengenal kok siapa, dari suku mana, kok dari latar belakang apa, itu langsung rata begitu. Negara tetangga kita ini, jadi mereka rata. Lalu di sini teman-teman kami saat turun ke lapangan saat wawancara, kami mendapatkan beberapa mahasiswa lintas prodi. Contohnya mahasiswa prodi bahasa Inggris yang bernama Clemens Leonard Mambrasa, yang mana mahasiswa ini adalah dari prodi bahasa Inggris. Di sini kami bertanya, menurut Anda apakah ketidakadilan dalam akses beasiswa bisa mempengaruhi semangat belajar mahasiswa? Dan jawaban dari mahasiswa tersebut, tentu saja ketika mahasiswa merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil, semangat belajarnya bisa menurun. Beasiswa seharusnya menjadi motivasi, bukan sumber kekecewaan. Jadi transparansi dan pemerataan informasi sangat penting. Teman-teman bisa lihat di video itu lengkap itu. Ini kami hanya sedikit menjelaskan secara verbal di depan kelas, tapi kalau untuk secara audio visual itu ada di grup teman-teman.
Lalu kita ketemu ke mahasiswa kedua juga. Kedua itu namanya Ruben ya, nama Itaka ya, dari Asmat. Yang mana kami bertanya kepada saudara Ruben. Saudara Ruben ini berasal dari Prodi Bahasa Indonesia. Bagaimana kami bertanya, bagaimana Anda menilai pentingnya kemampuan berargumentasi secara kritis dalam menyikapi isu seperti ini di lingkungan kampus? Dalam arti isu-isu soal beasiswa teman-teman ya. Karena di lingkungan kampus tuh ada beberapa mahasiswa yang mengalami kecemburuan lah, antara yang mendapatkan beasiswa, antara yang tidak mendapatkan beasiswa dengan kepada yang mendapatkan beasiswa gitu. Karena mereka sering membanding-bandingkan. Orang itu dia malas baru dapat beasiswa. Kita ini yang rajin, yang pengaruh terdapat beasiswa. Artinya ada kecemburuan sosial teman-teman. Merasa kayak tidak seimbang gitu. Itu yang isu yang berkembang. Jadi di sini jawabannya kemampuan berargumentasi kritis sangat penting agar kita bisa menyampaikan pendapat dengan dasar hukum dan logika yang kuat. Ini membantu kita memperjuangkan hak tanpa konflik dan mendorong perubahan sistem yang lebih adil. Jadi di sini saudara ini Ruben dia mengatakan bahwa kita jangan hanya terlalu berharap pemerintah juga begitu. Kita harus artinya kita harus juga melihat aturan-aturan yang ada begitu. Artinya kita jangan hanya menuntut hak kita untuk mendapatkan beasiswa, tapi kita juga lihat kewajiban kita begitu. Jadi jangan hanya menuntut, tapi kita juga harus melakukan apa kontribusi kita di kampus begitu. Jadi dia tuh tidak begitu dia di sini saudara Ruben itu dia tidak menyalahkan pemerintah. Dia menekankan kita untuk introspeksi diri juga. Kalau kita tidak dapat beasiswa, kita lihat diri kita dulu. Pantas kan tidak dapat beasiswa. Karena beasiswa itu kan bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar macam finansial, tapi ada hal-hal yang juga harus dijalani prosesnya seperti administratifnya, pendaftarannya, syarat-syaratnya. Misalnya kalau KIP itu kan minimal 2 tahun terakhir tamat. Jadi kita jangan hanya melihat dari finansialnya, tetapi kita lihat juga bagaimana administratifnya atau prosesnya. Jadi begitu, itu dari teman-teman yang kita tanya. Dan juga teman-teman saya ulang lagi kembali di sini. Di sini kami kelompok 5 tekankan bahwa kami di sini tidak menyudutkan pemerintah, kami di sini tidak menyalahkan beasiswa itu sendiri tepat atau tidak sasaran. Karena contoh macam saya dengan Naomi dua mahasiswa yang berbeda. Saya adalah mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa karena saya adalah anak pegawai negeri. Sedangkan saudari Naomi Blesia adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa begitu teman. Tetapi saya tidak cemburu kepada saudari Naomi karena kita masing-masing memiliki kapasitas dan kami sendiri memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Saya tidak melihat ya anak itu enaknya dapat beasiswa misalnya contoh 8 juta misalnya. Enak sekali 8 juta itu. Sedangkan saya ini setengah mati harus berjuang bagaimana saya bayar SPP tiap bulan toh, belum lagi bayar uang bangunan. Tapi saya tidak melihat itu teman-teman. Saya malah bersyukur karena saya anak pegawai negeri. Saya selama saya menjadi anak pegawai negeri dari kecil sampai sekarang ini saya banyak sekali mendapat fasilitas dari negara. Contohnya seperti tempat tinggal yang gratis, air yang gratis, listrik yang gratis, sembako yang gratis, tunjangan-tunjangan yang luar biasa. Contohnya tunjangan gaji 13. Itu orang tua saya setiap dapat tunjangan gaji 13, pasti dia transfer ke saya. Ini nak uang pulsa, atau ini nak uang untuk kamu belanja begitu. Gunakan yang baik uang ini. Begitu. Jadi sebenarnya saya berterima kasih kepada negara bahwa saya sebagai anak pegawai negeri, saya banyak sekali mendapatkan fasilitas dan tunjangan-tunjangan dari negara. Jadi saya tidak akan cemburu dengan saudari Naomi. Karena kita lihat kita punya ini. Jadi kita harus bersyukur, kita jangan melihat orang lain, kita harus lihat diri kita sendiri. Begitu. Jangan kita melihat ke atas, tapi kita ke bawah juga. Begitu. Saat ini kita bisa bernapas pun kita harus bersyukur begitu. Karena saudara kita itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi itu saja dari kami. Jadi ingat teman-teman, sebelum kami masuk di sesi tanya jawab, kami menekankan bahwa di sini kami melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi. Kami tidak menyalahkan pemerintah, kami tidak menyalahkan kebijakan pemerintah bahwa beasiswa itu daerah atau tidak, tapi kami tetap mendukung kebijakan pemerintah. Siapa saja yang mendapatkan beasiswa itu kami dukung karena itu pasti sudah melalui prosedur yang sangat luar biasa dan itu memang sudah ditangani kepada ahlinya. Kami hanya bisa mengamati, tetapi kami juga harus bisa memahami bagaimana proses-proses itu yang berlangsung. Jadi kami hanya bisa menyampaikan ini semua. Jadi kami tekankan di sini kami melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi. Selain kami melihat mahasiswa banyak yang merasa cemburu karena tidak mendapat beasiswa, di sisi lain kami yang tidak beasiswa, tentunya anak pegawai negeri merasa bersyukur kami dapat fasilitas dan tunjangan dari negara dari kami kecil. Jadi kami melihat dua sisi teman-temannya. Kami tidak protes pemerintah, kami juga tidak menyalahkan kebijakan pemerintah. Karena semua itu proses sudah diatur oleh ahlinya. Itu saya teman-teman dari kami. Mungkin teman-teman di sini selanjutnya
diskusi kita ini dari kelompok 5 akan berkembang pada sesi tanya jawab, atau mungkin akan berkembang apabila ada teman-teman yang memberi masukan, atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman pribadi antara teman-teman yang mendapatkan beasiswa dengan yang tidak beasiswa. Teman-teman mungkin bisa kasih pendapat juga, karena kalau saya jadi teman-temannya dari teman-teman yang lain yang menurut saya pintar ya di prodi lain, banyak yang merasa cemburu begitu. Mereka merasa kayak tidak adil ya, kita ini yang rajin, kita yang pengaruh, bahkan kita yang banyak sumbang sertifikat sampai akhirnya akreditasi tapi tidak beasiswa. Sedangkan mereka ada beasiswa sih pemalas, kadang juga alasan sakit lah, apalah, alasan tidak ada uang taksi lah, padahal beasiswanya lancar begitu. Itu dari teman-teman yang prodi lain. Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat, silakan. Di sini maaf saudari Nabi. Di sini kami hanya batasi 3 saja, maksimal 3 atau 2 lah, karena ini mengingatkan teman-temannya apabila sudah di atas 10-20 berarti maksimal 2 saja. Tapi kalau memang masih ada waktu ya nanti kita bisa sesuaikan. Tapi ingat teman-teman, ini sisa 16 menit lagi kita. Jadi kita hanya bisa 16 menit untuk sesi tanya jawab atau diskusi gitu. Saudari silakan perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5. Saya mewakili pertanyaan dari Kakak Maulana, materi dari Kakak Maulana tadi. Saya bertanya terkait dengan wawancara dari orang pertama tadi ya. Menurut kelompok 5, bagaimana perasaan ketika wawancara pertama tentang beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu? Apa pendapat kelompok 5? Karena kami juga yang salah satunya kami dari mahasiswa yang tidak mampu juga menerima beasiswa. Jadi kami mendengar pendapat dari wawancara pertama terkait dengan kenapa beasiswa itu tidak bagi semua rata. Kalau menurut saya itu kami juga tidak untuk menyalahkan dosen. Maaf, saudara ini saudara, maaf. Tadi pertanyaannya tadi misalkan ya. Jadi kasih masukan dulu baru dikasih pertanyaan. Ya baik, aja. Jadi ini masukan dulu Pak. Iya maksudnya. Ya silakan. Kami tidak menyalahkan dosen atau lembaga beasiswa tersebut, tetapi kami yang mahasiswa yang tidak mampu kami sangat bersyukur karena dari pemerintah melihat kekurangan atau sisi ekonomi kami, sehingga kebanyakan dari semester awal itu banyak yang batal karena dari sisi ekonomi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana perasaan kelompok 5 khususnya mendengar jadi tadi pertanyaan dari ini ya. Lanjut lagi atau langsung? Ya. Baik teman-teman, kami akan langsung jawab dulu. Baik saudari Naomi tadi, saudari Nova dari kelompok 4. Ternyata saudari Nova ini adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa juga, saudari Naomi. Jadi saudari Nova ini selain dia bertanya, dia juga memberikan masukan-masukan dan bagaimana apa yang dirasakan begitu secara personal. Dia merasakan artinya ternyata teman-temannya atau orang-orang yang saat dia sama-sama mendaftar beasiswa ada juga yang di awal-awal batal begitu. Dan juga konsekuensinya KIP ini kalau nggak salah ini beasiswa KIP ya. Itu kalau kita macam nilai kita jatuh itu bisa-bisa nanti batal kita punya KIP. Jadi kita bisa dihapus dari itu, bisa digantikan oleh orang lain begitu. Jadi ini masukan dan pernyataan langsung dari saudari Novamia Brescia terkait sebagai mahasiswa yang salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP begitu. Dan tadi saudari Novamia Brescia juga bertanya, selain dia memberikan masukan, saudari Novamia dari kelompok 4 ini dia bertanya, apa perasaan kita kelompok 5 di saat kita pertama kali bertanya kepada teman-teman mahasiswa lintas prodi yang ada di sekitar kita begitu. Apa yang kita rasakan, perasaan kita begitu Naomi. Kira-kira mungkin dari saudari Naomi apa yang Naomi rasakan saat pertama kali kita bertanya begitu. Yang mana di sini kita bertanya pertama kali kepada saudara Clemens Leonard Mambrasa. Yang mana di sini kita bertanya kepada saudara Clemens Leonard Mambrasa dari Prodi Bahasa Inggris. Kita bertanya, menurut Anda apakah ketidakadilan dalam akses beasiswa bisa mempengaruhi semangat belajar mahasiswa? Lalu jawabannya
saudara ini informan ini yang kita tanya, tentu saja ketika mahasiswa merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil, semangat belajarnya bisa menurun. Beasiswanya seharusnya menjadi motivasi, bukan sumber kekecewaan. Transparansi dan pemerataan informasi sangat penting. Jadi kira-kira saat kita bertanya pada saudara Clement Leonard Mambrasar ini, bagaimana perasaan Naomi secara pribadi? Nanti saya juga akan kasih tahu saya punya perasaan. Bagaimana waktu pertama kali yang pada saat kita menjelang maghrib itu? Masih nggak tahu? Yang dia ada duduk itu di saat bunga-bunga sedang bermekaran pukul 18.00. Di saat kedai pisang goreng udah mau tutup. Ya silakan. Perasaannya. Kalau saya itu kakak kan bilang kalau beasiswa itu kan tergantung dari pemerintah juga kan, dan pemerintah tuh melihat juga dari kemampuan kita, dari misalnya dari mahasiswa tersebut turun ke orang tua kita. Jadi mereka lihat itu dari kebutuhan ekonomi, apakah ini kebutuhan dari mahasiswa ini apakah layak atau tidak mampu untuk membiayai mahasiswa tersebut. Jadi dari pemerintah itu mereka turun tangan langsung membantu. Begitu. Jadi nanti saudari Nova juga bisa melihat dari video juga. Teman-teman mahasiswa pasti sudah belajar bagaimana kita bisa, bukan hanya kita membaca bahasa verbal ya, kita juga harus bisa membaca bahasa tubuh. Kalau teman-teman lihat di situ saudari Naomi di video itu saat pertama kali bertanya, ya pasti ada rasa inilah, ada sedikit canggung ya, karena orang yang pertama kali kita mau tanya ini kan orang yang seumur hidup kita belum kenal. Artinya ini kita acak ya. Itu kalau kita lihat dari bahasa tubuhnya Naomi agak sedikit grogi, tetapi dia tetap terus karena kita sudah memang bertekad untuk bertanya begitu. Jadi kalau soal mental pasti ini bukan hanya sekedar intelektual tapi mental. Jadi makanya saya teman-teman bilang, saya katakan bahwa di awal kita boleh saja memiliki kecerdasan intelektual, tapi jangan lupa kecerdasan emosional itu juga sangat penting. Kecerdasan emosional itu bagaimana cara kita untuk menguasai diri kita, bagaimana cara kita saat menghadapi orang, itu berhubungan dengan mental juga. Bagaimana kita di dunia sosial begitu. Jadi kecerdasan emosional itu penting juga selain kecerdasan intelektual, begitu teman-teman. Jadi itu dari perasaannya Naomi. Kalau perasaan dari saya saat pertama kali bertanya kepada informan atau orang pertama yang kami tanya secara acak, kalau saya secara pribadi saya tidak gugup karena saya memang dari dulu adalah orang organisasi dan saya juga beberapa kali jadi ketua. Selama SMA juga saya sering jadi ikut organisasi. Jadi bagi saya secara pribadi memang dalam hati saya juga ada rasa gugup, tapi saya sudah tekankan dalam diri saya. Manusia, keadaan dan lingkungan itu tidak punya kuasa apa-apa untuk membuat saya gugup. Yang membuat saya gugup itu adalah saya punya reaksi sendiri. Kalau orang mau bikin saya grogi atau apa, kalau saya tidak positif, kalau saya tidak tanggapi mau apa. Artinya semua itu kita bisa kendalikan tergantung diri kita sendiri. Jadi manusia, keadaan dan lingkungan tidak punya kuasa apa-apa untuk buat kita gugup. Yang buat kita gugup itu kita punya reaksi sendiri, respon kita sendiri. Jadi saya biasa aja begitu, anggap aja ada teman. Karena memang teman-teman, public speaking atau berbicara di depan umum itu bukan hanya sekedar dibutuhkan, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ilmu, pengetahuan, tetapi butuh juga ilmu komunikasi teman-teman. Ya teman-teman mau pintar secara teori, mau banyak hafalan, mau semua nama-nama ilmiah biologi atau nama-nama spesies teman-teman hafal, tapi kalau teman-teman tidak punya ilmu komunikasi, teman-teman akan sulit untuk menyampaikan atau bertanya kepada orang lain. Dan juga teman-teman, kita ini kan pendidikan biologi kan bukan hanya sekedar teori biologi yang kita pelajari, tetapi bagaimana cara kita mengajar. Jadi saya tekankan untuk teman-teman, sepintar apapun teman-teman secara biologi atau secara teori, belum tentu teman-teman bisa mengajar. Karena mengajar itu bukan hanya sekedar ilmu teori atau ilmu pengetahuan, tetapi butuh juga skill atau keterampilan berkomunikasi, keterampilan menyampaikan, begitu teman-teman. Jadi bukan hanya butuh potensi, tapi butuh juga kompetensi, begitu teman-teman. Jadi intinya saudari Nova, kalau dari saudari Naomi memang agak sedikit gugup, tapi sekarang mungkin sudah ini ya. Tapi saudari Naomi walaupun dia gugup, tapi dia sangat menangkap apa yang disampaikan oleh informan. Kalau di posisi saya secara ini mental, kalau saya sudah tidak gugup lagi karena saya sudah terbiasa. Jadi saya bicaranya tenang, lancar karena saya sudah terbiasa itu. Karena saya sudah banyak belajar tentang public speaking. Oke, itu saja mungkin dari saya, saudari Nova. Oke teman-teman, ini terakhir satu orang lagi yang ingin bertanya silakan. Perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Dan ini bukan hanya sesi tanya jawab teman-teman,
teman-teman bisa koreksi apa yang tadi kami sampaikan juga. Artinya mungkin ada masukan atau mungkin oh ini kakak ini tadi ada yang kurang mungkin begitu. Karena jujur saya tidak terlibat langsung atau bukan salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa, tapi kalau saudara kami memang dapat gitu. Jadi kami berdua sini ada dua orang yang berlawanan gitu, ada yang mendapatkan beasiswa tapi ada yang tidak beasiswa. Teman-teman silakan yang ingin bertanya silakan terkait beasiswa yang tidak merata ini. Dan ingat teman-teman, yang kita tekankan ini bukan soal pemerintah ya, ini kita tekankan dua sisi gitu. Bukan hanya soal kita protes ke pemerintah, tidak. Karena kita menunjukkan saya sebagai anak pegawai negeri walaupun tidak beasiswa, tapi saya sangat bersyukur kepada pemerintah karena saya dari kecil sampai sekarang saya banyak dapat fasilitas dan tunjangan dari pemerintah. Gitu teman-teman. Apalagi saya anak pertama banyak saya dapat fasilitas, baik itu finansial maupun materi yang fisik ya teman-teman. Jadi kami berdua sini sama sekali menjelaskan dua sisi begitu. Semuanya sama-sama positif, gitu teman-teman. Kita berargumentasi ke kritis, tapi kita memiliki data dan kita berbicara berdasarkan nilai dan juga terutama etika dan moral. Baik teman-teman, silakan. Kami akan kasih waktu 2 menit lagi, kalau tidak ada yang bertanya kami akan tutup. Silakan teman-teman. Yang ingin menyampaikan pendapat silakan. Teman-teman yang ingin bertanya silakan. Sebenarnya kalau saya dari teman-teman, saya punya pertanyaan banyak karena hal-hal ini kan setiap hari mungkin teman-teman secara langsung pernah mendengar atau ada mahasiswa yang mengeluh gitu. Macam aduh saya punya ini KRS belum apa? Belum validasi. Dia banyak tidak bisa